atau bit ya. Bisa kelihatan kan teman-teman? Bisa kelihatan Pak. Ya. Untuk bit itu sendiri isinya asalnya Excel kayak gini ya. Ini ada unique ID ini biasanya dari teman-teman akses yang di area itu bisa tahu yang masukin pertama tuh dari teman-teman akses atau kalau recording in progress blendernya yang masukin project ID ini bisa di kliknya aja. Lalu ini nama project, ini pop ID-nya, ini juga bisa ditanyain ke blendernya. Nama popnya ini bisa diisi kosong aja nggak apa-apa. Lalu ini parent status itu jenis tiangnya, statusnya dia baru atau existing. Lalu ini core kabel itu kabel yang melewati tiang tersebut gitu. Kabelnya jenisnya apa? 48 K12 atau 24. Lalu ini lokasi, kota, kecamatan, alamatnya. Nah ini jenis tiang yang dipakainya 7, yang 9, kayak gitu ya. Lalu ini ada long lap atau titik koordinat ya. Lalu di sini ada GB. Nah kalau GB ini teman-teman ini bukan salah. Dia di GB kita pakainya NGB gini aja. Nah di sini tuh ini di NGB gini aja nggak apa-apa, atau di kayak gini nggak apa-apa sih. Terus ini portnya jenis dari closure-nya itu 96, 12 atau 24. Lalu ini ada MS. Nah MS ini main splitter ya, yang tadi dia ada di 4 gitu. Nah ini salah nih, ini harusnya MS di sini. Tipe splitter yang di MS-nya itu 1:8. Lalu ada di PFO jenisnya ini harusnya 24. Nah ini splitternya yang tadi 01, S2, S3, S4 itu urutannya. Lalu splitter yang dipakai sama ini ada hanger kabel. Udah aman lah ya yang ini teman-teman. Nah, berarti kita lanjut ke LLD aja ya. Oh Mas Eza, sambil nunggu ya. Halo. Sambil nunggu itu biasanya dari mungkin mitra-mitra lain apa sih yang terjadi kesalahannya itu yang sering terjadi gitu loh, biar minimalisir teman-teman TKM gitu Mas Eza. Biasanya biasanya tuh di pertama tuh dari surveinya dari survei itu karena kita kan bisa pakai NN ya, maksudnya nggak harus ada nomornya gitu kan, jadi biar percepatan lah. Kadang tuh header dia di NN semua, padahal itu ada rumah kosong, ada rumah rusak, ada rumah yang belum ke tagging juga gitu. Ya biasanya kayak gitu tuh teman-teman yang ondes tuh dia nitiknya ondes ya berdasarkan survei langsung. Nah pas kita street view ternyata beda. Nah itu udah pasti direvisi. Jadi yang jelas sih yang pertama survei datanya itu harus benar dulu sebelum buat desain. Itu sih Mas Doni. Pertama itu, kedua paling
routing kabel itu sih. Kadang routing kabelnya juga terlalu banyak branching, juga kurang sih. Sebisa mungkin kalau misalkan jalurnya bisa mengular nih, contoh kayak yang tadi itu sebisa mungkin dibuat mengular aja. Lalu ada batasan maksimal panjang nggak Pak? Kalau untuk batasan panjang sih nggak ada sih Mas. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada sih, nggak ada. Selama umpasnya tuh biasanya kalau di atas 1000, kalau bisa dibagi dua aja. Jadi satu set tuh kalau bisa sih maksimal di 700 umpas aja. 700 ya Pak ya? Iya, kalau bisa dibagi sih sektornya dibagi gitu. Apalagi kalau misalkan dia pembagian RT RW atau BAK-nya berbeda, nah itu ya jangan jadiin satu sih. Gak apa-apa ya dibagi. Ya kadang dari tim planner tuh kadang kita mau mulai tarik kabel itu agak kebingungan tuh mereka kalau misalkan ini kepanjangan nggak atau gimana gitu kan. Oh, nah kalau untuk kepanjangan itu biasanya bisa tanya ke planner itu sebenarnya itu kaitannya dari link budget ya. Jadi link budget sendiri dari kita tuh maksimal dari BDF itu 13 km gitu. 13 kilo ya Pak? Ya, jadi tapi standarnya sih kalau teman-teman biasanya di 10 aja. Jadi maksimal tuh di 10. Karena apa? Karena kalau di distribusi atau site-nya itu lebar kan berarti otomatis nambah lagi kan kabelnya panjang sampai ke ONT. Jadi kita biasanya di 10 aja sih, di 10 km dari BD. Gitu. Itu dari OLT ya Pak istilahnya? Betul, dari OLT, dari uplink-nya. Nah itu nanti bisa ditanyain langsung sama planner. Biasanya nggak usah nanya sih, plannernya dia udah ngasih tahu. Oh bang, ini saya-mu terlalu jauh dari BDF, di atas 13 kilo misalkan. Itu di hold aja atau nggak bisa dilanjutin jadinya. Iya, kecuali harus bikin pop baru ya. Kecuali di situ ada purpose lagi, ada purpose BDF atau pop. Oke, terima kasih Pak Ja. Yap, sama-sama. Bentar, AutoCAD saya close sendiri. Ini lanjut ke LLD kali ya. Untuk LLD kelihatan ya teman-teman? Halo? Aman Mas. Ya, Pak, kelihatan. Ya, kelihatan. Jadi kalau LLD itu isinya ada drawing map. Drawing map itu yang berdasarkan dari Google Earth desain pertama itu drawing map, lalu ada skematik. Skematik itu jalur kabelnya. Jadi isinya cuma kabel sama splitter dan main splitter gitu, skematik. Lalu ada cross connection. Cross connection itu penampang daripada tiang untuk crossing kabel gitu. Cross section. Lalu ada core connection. Nah, core connection itu yang seperti saya tampilin ini gitu. Ini lumayan agak tricky ya. Jadi kita nggak pakai ini, kita pakai buat dari yang awal tadi ya, desain yang awal tadi. Bentar saya kasih. Kita buat dari awal aja buat contoh. Bentar saya share screen. Udah kelihatan ya teman-teman? Ada 2 Windows ya? Iya, Ya, kelihatan dua. Iya Mas Ja. Iya. Kelihatan ya?
Ya, kanan itu KMZ, yang kiri Orcon Connection. Kita mulai. Nah, ini dari satuannya itu pakai kabel 48 ya. Jadi NJB yang digunakan itu adalah 48. Nah, NJB 48 ini. Nah, nanti Mas Gede atau Mas Dodi udah ada ya template-nya ya? Udah ada Mas Doni? Belum. Belum. Boleh minta. Nanti saya kirim buat template apa namanya Orcon ini. Yang ada Mas Deko kayaknya deh kemarin. Diko ada ya? Bisa minta Mas Diko. Saya sisi dulu. Nah ini harusnya di sini ada NGB baru ini, belum di packing. Nah ini mulainya dari sini ya teman-teman. Dari 48 ini sebelumnya kan udah ada kabel 48, jadi yang atas ini adalah kabel existingnya sebenarnya. Nah, yang kabel barunya itu yang ini ke bawah, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah ini kabel new-nya ini. Kabel new, terus lagi ada branching di sini 48 lagi. Tinggal copy aja nih 48. Nah, ini kabel 24-nya. Untuk uplink ke apa namanya ke OLT itu yang digunakan mulainya dari kabel 4. Jadi untuk area yang selain di Bali sama ya Bali doang, untuk selain di Bali itu semuanya sama ya teman-teman. Jadi untuk ke OLT itu mulainya dari core 4 semua. Untuk kabel baru mulainya dari core 4 semua. Dan kenapa kok nggak dari 1? Nah, 1, 2, dan 3 ini digunakan khusus untuk jalur distribusi seperti yang aku bilang tadi. Jadi DPFO distribusi itu core yang dipakai selalu sama, yaitu core 1, 2, 3, dan 4. Semuanya selalu sama gitu. Makanya apa namanya kabel 12 itu bisa buat cover di atas 20 DPFO. Kira-kira seperti itu. Nah, ini lanjut ya. Ini tadi yang petikan pertama 48, lalu ini closure kedua dibuat nyambung ke kabel 12 ya, bisa.
Mas Eza. Halo. Gimana Halo Mas? Mas Eza. Share screen-nya menghilang. Bentar. Oke. Udah kelihatan ya semuanya. Nah, ini apa namanya? Ini buat masuk ke master dulu nih. Jadi kan ada 48, lalu 48, lalu ada 12 lagi ya. Ini untuk ke upling nanti. Nah, ini yang untuk ke uplingnya itu teman-teman nggak usah ngerjakan. Biasanya di plannernya sendiri yang udah namanya kayak gini sih. Nah, ini teman-teman nggak perlu mengerjakan karena kan apa namanya sistemnya kan belum tahu ya. Jadi teman-teman untuk di fishbone-nya aja atau di strip-nya itu mulainya dari kabel yang teman-teman pakai pertama atau kabel datuan pertama, kabel baru datuan pertama. Nah, jadi kebetulan kan MS-nya yang dipakai ada 3 ya. Jadi ada 3 MS1, MS2, MS3. Mulainya dari port 4 yang saya jelaskan tadi ya. Ini lanjut lagi ke kabel 12. Jadi turun dari sini ke 12. Itu sama. Ini urut ya teman-teman, dari datuan awal perempat 56 juga sama untuk biru perempat 56 turun di kabel 12 nya yang baru 4 5 dan 6. Lalu di sini baru ada branching di 12 nya. Nah, di sini kan ada MS 4 ya, seperempat. Di seperempatnya itu seperti ini. Di NGP 12 ada turun lagi jumper kabel 12 ke main splitter 4 M01 S4. Terus ke kiri ini ada M01 S5.
Nah, M01 S5 itu dia di sini ada di kedua core biru. Jadi selalu seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk core satu distribusi pertama itu dia jamperan mulainya dari yang orange. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ditanyain nggak? Lanjut lagi. Halo. Halo Pak, berarti di MS terus itu berarti yang turun di itu di S4 berarti warna biru ya Pak? Iya, di biru kabel jumper itu sampelnya sama dia mulainya dari core pertama. Kalau kabel jumper aja. Ini kan kebetulan jumper ya. Jadi dia di biru. Nah, itu setelahnya core yang distribusi. Nah, ini kan kebetulan M1, 2, dan 3 kan belum ada. Jadi dilompatin tuh langsung 4, 5, 6, 7, 30. Nah, itu dia mulainya dari 34. Dia biru. Pasti nyambung lagi ke 4. Sama di atasnya itu tinggal ngurut aja. Mulai lagi dari 3, 2, dan 1. Seperti yang aku bilang tadi. Jadi itu distribusi itu dia core-nya sama yang pakai core 1, 2, dan 3. Kalau di 5 itu juga 4 karena MS-nya kan udah dipakai. Lagi kita lanjut lagi ya teman-teman. Lanjut lagi yang buat MS 2 dan 3 gitu ya. Kalau ada lagi yang mau ditanyain? Halo. Halo. Iya, lanjut.
NJP singkatan apa sih Pak? NJP New Join Box. Oh enggak. NJP itu New Join Box. Brosur ya. Brosur betul. Ini jadi yang MS01 tadi ya? yang ini betul, ini di MS01. Kan jumper ke bawah nih. Gitu. Nah, main splitter tuh kayak gini nih teman-teman. Ini namanya main splitternya. Ini 1, 2, 8 kan. Nah, ini buat ke rumah yang ini. Buat ke kompasnya. 1 sampai 8. Kalau DPF oh singkatan apa Pak? DPF oh singkatan apa Pak? Distribusi panel fiber optik. Oh iya distribusi panel ya. Jadi masuk akal. Iya itu nama lain yang umumnya tahu itu ya FAT gitu ya Pak ya. FAT ODP ya Pak ya. Iya sebenarnya kan bentukannya sama Ya DPF itu ya. Lanjut aja kali ya. Lanjut ya Mas Doni. Masa itu NJP-nya 12 atau 24? Itu 24 ya? 24. Itu 24. Yang mana? Yang di FNT splitter 4 itu 4 JP. Enggak ini. Oh iya, yang ini salah. Karena ada lagi teman-teman. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Ini karena ini kan ular nih, makanya aku bilang tadi lebih baik kalau desain itu jangan kebanyakan benching biar buat korbannya nggak mumet. Kalau kabel apa namanya kalau desainnya ular gampang buat copy aja apa namanya template yang mau Makanya hanya mau memastikan Mas ya. semuanya. Ya boleh Pak. Dari DPO yang S04 di skema 3 coba Mas. Nah itu kan ada Ini untuk nah berarti kan kalau misalkan dari kan contohnya itu nggak S03 nya kan nggak ada nih namanya baru planning. Nah itu kan S01 nya berarti biru berarti kan S02 nya oranye, S03 nya hijau. enggak. Jadi kalau untuk apa namanya jumperan itu nanti M1, 2 dan 3 dia mulainya dari oranye Pak. Karena birunya udah dipakai buat aplik. Nah, ini kan nggak perlu ini kan lipat nih. Nah, pas turun di jumperan dia masuknya ke biru. Nah, keluar lagi buat distribusi 1, 2 dan 3 dia mulainya dari oranye, hijau dan coklat. Oke, nah Kebetulan kan ini nggak ada ya. terus ya terus untuk S08 ini dulu ya mundur biru oranye Nah, kalau betul mundur. Jadi mulainya dari coklat dulu. Coklat itu yang 5. ya coklat 5 Coklat, hijau hijau, orange, biru. Lebih enaknya tuh lihatnya di sini sih, karena ini kan jumper ya agak bingung. Sebenarnya di sini. Kedua kebetulan kan nggak ada jumper tuh. Yang DP yang ada jumperan. Jadi nah ini kan udah M2
kor abu. Yang kor coklat tadi kan udah dipakai buat MS1. Ini ngikutin aja nih. Tiga ntar yang ini sama kopi aja nih data yang ada. Ini kan kelihatan nih kalau untuk yang nggak ada aja kayak gini bentukannya. Jadi part satunya dari biru distribusi pertama itu dia pakainya main splitter yang di core pertama. Satu, dua, tiga. Nah, empatnya ini masuk ke fase yang 5, mulai dari coklat, hijau, orange, dan biru lagi. Sama kayak yang di jumper tadi tuh. Iya. Dan ini semuanya sama semua. Setiap MS seperti itu. Yang beda cuma couplingnya aja nih. Couplingnya nanti menyesuaikan gitu, ngikutin dari kabel yang udah dipakai atau belum. Oke, paham. Makanya kalau buat apa namanya desain itu misalkan nggak ada brancingan lebih bagus, tapi harus disesuaikan juga ya sama desain site-nya itu. Karena terkadang kan biar nggak apa namanya branching di looping itu sama di looping itu juga kita ada batas maksimal looping cuma di kisaran 80 meter atau 2 doang tiang. Lebih dari itu nanti pasti direvisi, pasti suruh nambahin dB gitu. Nanti desainnya bisa dibunuh lagi. Jadi ya harus menyesuaikan lagi kondisi di site-nya itu. Kalau memang looping ya nggak apa-apa looping, tapi maksimal Oke, Pak. ya halo. Gimana? Nanti saya kasih ke Mas D aja ya, Mas Doni ya. Iya, nanti teman-teman bisa minta ke Mas D aja. Jadi nanti saya kasih yang HLD dan HLD. Karena ini contoh kan ini punya vendor lain. Jadi paling ini juga ini. Sebelumnya dari teman-teman yang buat itu ada buat nanti saya share. Iya. Ada lagi ini udah di penghujung nih. Selesai kalau kon udah selesai harusnya selesai. Udah jadi cuma ini aja nih. Ada lagi nggak yang mau ditanyain Mas Doni, Mas Gede, teman-teman yang lain? Mas Dendi, Mas Dira,
koordinasi ya ini jalan sama yang ini koordinasi dari ada lagi teman-teman. Yuk, Mas Riki. Siap aman. Lama selesai itu mau tanya. Itu berarti kalau satu main splitter buat berapa DPFO ya? Buat 8 Pak, maksimal 8. Jadi kayak gini dia main splitter itu dia mengcovernya 8 aja. Oh berarti kan dimulai dari coklat ya, dari format ya. Betul. Uplingnya mulainya dari project yang ada di bawah. Jadi beda. Itu misal nggak ada brancingan berarti kan core 4-nya langsung buat cover 8 DPFO. Iya. Terus berikutnya pindah ke core abu langsung ya. Iya langsung diabu lagi ini kayak gini. Satu dia turun nih uplingnya. Main splitter 1. Dua juga sama, ntar tinggal ngikutin aja dari yang kecuali kalau misalkan dia ganti kabel dan ada MS di situ, itu bisa mulai dari core coklat lagi. Oh iya. Kalau ada ingat lagi ya, jadi kan ini kebetulan kan nggak ada tuh mungkin yang di sini kan kompresor lain juga kompleks. Nah ini kan kebetulan nih ada nih, ini kan 4, 5, 6. 4, 5. Nah ini kebetulan 12 ada yang Setiap brancingan pasti pakai itu join box ya mas ya. setiap brandingan pakai kita harus pakai join box kalau di brandingan, dan khusus untuk di KB 96 dan 48 itu di main splitternya harus ada jumperan kayak ini kayak tadi itu khusus di kabel 96 48 itu harus dikasih join box untuk branding berkabel 12. Berarti semua core dipakai terus ke depan mas ya. Untuk semua core Yang buat DPFO maksudnya. untuk DPFO distribusi Ya. ya untuk DPFO distribusi core yang dipakai selalu sama core 1, 2, 3 dan 4 pasti selalu dipakai. Di bawahnya itu nanti jadi uplink di core 4, 5 sampai dengan core 9. Core ke 7. Yang buat DPFO mulai dari awal semuanya dari biru ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Lain ada lagi. Kalau MS-nya kalau nyampe 3 splitter gimana mas? Untuk di Nyampe ya itu MS ya nggak MS ya. Jadi biasanya kalau kayak gitu tuh bisa disesuaikan dari boundary-nya tadi. Misalnya 1 MS splitternya nggak nyampe 4 gitu. Ya, jadi bisa disesuaikan, makanya dari awal jangan dibanyakin buat coveringnya. Kalau bisa sih 10 aja. Kalau misalkan nanti jadinya kayak kelebihan DPFO, nah itu bisa diubah lagi tuh coveringnya, ditambahin aja. Jadi
yang 3 tadi itu bisa berkurang, kalau enggak diturunin, jadi dari 10 dikurangin jadi 88 gitu. Nah berarti kan otomatis nambah lagi tuh DPM-nya jadi 4, jadi sebisa mungkin jangan cuma 3, minimal 4 lah. Jadi apa yang dirubah adalah ini atau rasionya, tapi rasio standar ada 10, kurang lebih sih 10 ya, rata-ratanya harusnya 10. Kalau misalkan pun ada kelebihan kayak gitu ya sesuaiin, nanti bisa dimakan menurut rasionya jadi 1:12 karena posisinya padat, areanya padat. Misalnya di perkotaan yang udah padat rumah tuh boleh rasio lebih dari 10 gitu, Mas. Ya, Mas. Di teman-teman lain ada lagi. Mas Bilal, gimana Mas Bilal? Aman, Mas? Kayaknya udah ini ya Mas Don, udah nangkep semua nih kayaknya. Paling nanti sambil berjalan juga pasti salah sedikit ngurangin lah revisi-revisinya. Gimana teman-teman yang lain? Ini kalau dari sisi Mas Eza di area investasi di Kalimantan ini, kalau HLD berarti tadi tambahan booking ID ya? Iya, semuanya Mas Dodi, bukan di area saya aja. Semuanya memang harus kayak gitu. Karena kita nggak akan bisa mengakses kalau BID-nya itu tertinggal. Jadi teman-teman ya, nanti kalau BID belum sampai selesai, ya bisa jadi PO-nya nggak turun-turun juga. Ya, itu satu paket. Makanya saya ngasih tips tuh. Kalau misalkan ngirim HLD, nggak apa-apa. Pertama langsung ada BID-nya. Kali aja udah bener nih desainnya, tapi kalau ternyata ada revisi itu, pas revisi itu sebisa mungkin chat aja ke plannernya, gimana Pak, oke kok belum, kalau udah oke berarti baru tuh dibuatin ID yang sesuai dengan revisi. Pokoknya kan sekarang SPK itu kalau udah HLD ya, HLD ya. Kalau Iya. SPK sekarang per bulan ini. Iya, gimana? Ya, pokoknya kalau biar sebelumnya ada juga kasusnya kayak SPK sekarang belum terbit SPK tapi HLD-nya belum ada. Pokoknya ada beberapa. Jadi gini Mas, kalau SPK itu dia yang ngeluarin tim construction. Jadi memang terkadang maksudnya gini kan, HLD belum dikirim tapi Mas Dodi udah dapat SPK begitu yang mau ditanyain dia kan. Jadi teman-teman di FS itu kita divisinya kan memang kita satu development ya. Cuma kita ada 2 divisi, di construction sendiri, planning juga ada sendiri gitu. Nah, untuk SPK itu sendiri itu dari tim construction. Biasanya tim construction itu datanya baik teman-teman akses yang udah BAK. Jadi kalau Mas Doni atau teman-teman yang lain udah store BAK, otomatis SPK udah keluar. Nah, BAK itu dia yang ngeluarin teman-teman construction. Jadi kalau nggak salah sih SPK itu dari BAK.
dengan rules yang lumayan panjang lah. Ada pengkoperan itu ada dapur kita. Dari sisi ini Mas Eja, kalau dari TKM udah submit ke Mas Eja kemarin Banjarmasin tuh review berapa hari ya? Kalau kita standarnya 1 hari mas untuk review. Review itu harusnya 1 hari udah bisa. Kecuali memang kita kelewatan ya. Kadang kan memang vendor tuh email email banyak. Bisa sih Japri aja nggak apa-apa. Tapi ya jangan lupa di email, jangan lupa Japri. Di email terus Japri mas ini saya ini buat review itu seharusnya sebisa mungkin sih mereview itu 1 hari kerja. Kalau untuk mengembalikan ke planner lagi kan itu masing-masing dari teman-teman ya, seberapa lamanya dan seberapa paham dari yang sebelumnya. Nah, kalau menurutku sih sama plannernya nggak usah melakukan. Kalau nggak paham atau kurang tahu langsung aja ditanyain mana sih mas baiknya. Ayo yang lainnya mana? Mas Ari, Andi, Pak Ahmad, Pak Sunarto, Pak Fahri Banyumas, Mas Fajar, Pak Kahat. Saya udah terwakilkan Pak sama Mas Fahri sama Mas Teguh tadi. Paling nanti minta format-format gitu ya Pak. Ya nanti di Mas Doni ya, Mas Doni ya nanti saya share ya. Contoh LD dan LLD. Siap. Belum. Halo ya. Itu berarti nanti yang di titik MS berarti 1 BPF atau 2 splitter ya? 1 DPF itu 2 splitter Pak. Berarti yang yang dari main splitter langsung splitter satunya ya? Iya di distribusikan lagi. Jadi main splitter itu adalah inputnya ya sama kayak FTT, DC. Cuma kita kapasitasnya maksimal cuma Oke, Mas. mana teman-teman ada lagi. Kalau cukup mungkin dari saya terima kasih ya buat teman-teman udah nyimak dan semoga TKM setelah ada sharing sesi ini untuk terkait desain bisa lebih lancar lagi, bisa lebih maksimal untuk proyek kedepannya gitu. Pak Daya, Pak Adi, Mas Doni, Mas Adi, semuanya, makasih ya. Mas mau nanya Mas? Lagi. Boleh. Kirain masih sesinya masih belum selesai. Udah, Jadi ini gini, kan udah siap. Ini kan Jadi kan dari kemarin kan dikasih contohnya itu kan perumahan terus Mas. Betul. Perumahan terus ya, berbentuk perumahan terus. Nah di area kita itu hanya itu berbentuk kampung desa. Benar ya. Dan seperti yang sudah saya survei itu di situ ya open area namanya ya. Apakah ada contoh klaster yang open area? Ada sih. Yang tunjukin KMZ-nya gitu. Dan untuk
pas kan kalau untuk home pass kan di open area kan lebih bervariasi ya, kayak contohnya di desa di lokasi yang sudah aku survei itu di situ ada kayak Alfamart, Indomaret, itu apakah masuk ke home pass? Terus kalau kos-kosan apakah cukup dinamain NN aja apakah cukup dinamain kos gitu? Terus warung kayak tempat usaha apakah dinamain UMKM? Jadi maksudnya closing survei home pass ya. Iya, kriteria home pass yang di cover itu apa aja gitu. Kalau Alfamart sama Indomaret nggak apa Indomaret sama Alfamart terus sih sebenarnya masuk di ruko ya. Kalau ruko itu jadi ruko itu kan satu rumah ya, satu bangunan gitu kan berderet. Nah itu bisa tapi disekat-sekat tapi di bagi-bagi. Nah, itu bisa di cover satu-satu, tapi ya di cover satu-satu per petaknya itu bisa, tapi dengan catatan apa namanya itu ada isinya. Kalau misalkan kan kadang ada tuh di area itu rukonya dia memang ada tapi ternyata kosong semua atau kayak rusak gitu ya, itu yang di cover satu aja satu area. Nah kalau kos-kosan itu kita anggapnya satu rumah aja kan, Jadi, petak gitu. cukup dinamain NN gitu aja kalau nggak ada nomornya ya. Kalau ada nomornya, Ditandain aja nggak kalau ada apa-apa. nomornya kan kasih nomor lah, syukur kalau ada. Kalau ketahuan Kalau sih nggak, kalau bisa saran namain kos apa NN? ya kos aja nggak apa-apa, ditandain kos. Jadi kan udah tahu tuh. Terus oke kos pas rumah. Masjid gimana masjid mas? Masjid. Kita nggak Kalau musola mungkin enggak ya kalau kecil, tapi kalau masjid gimana? masjid kalau gede sih bisa dimasukin sih, tapi satu aja sih. Kalau musola enggak. Masjid iya. kecil juga kalau nggak potensi juga masukin. Oke. Nah yang penting sih datanya itu. Terus tadi mas yang terus itu tadi apa yang di KMZ tadi yang masih di KMZ kelihatan dari atas itu kelihatan masih tanah kosong, tapi di hasil survei ada rumahnya itu namain apa kodenya BLD apa? Kan sedang dibangun. Tapi kalau di situ udah ada rumahnya terbangun, maksudnya nggak dalam pembangunan ya NN aja nggak apa-apa. Oh jadi BLD itu kalau di pas survei itu masih dalam tahap pembangunannya, minimal udah fondasi sama tiang-tiang bangunannya udah ada ya. Ya. Oh iya. SDP dibangun. Kira. Sedang dibangun. SDB ya. Oke. Gini mas, saya ini mau izin share screen boleh mas? Nggak apa-apa. Tapi bentar, nih Mas Doni gimana nih waktu saya apa namanya udah 12 nih. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kalau mau. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya Ya nggak apa-apa. Ya udah. yang lama nggak apa-apa. Oke. Saya share screen ya mas ya. Apa ya? Screen share. Kelihatan mas? Ya. Nah ini kan hasil KMZ hasil survei saya mas. Maksudnya Salatiga RW 8. Nah yang saya tanyakan itu ternyata ini sudah ada di sini sudah ada tiang FS existing, FS existing dan sudah ada FAT-nya. Itu gimana ini? Itu posisinya di seberang jalan mas. Jalannya jalan gede apa jalan kecil? Oh kalau yang ini jalan gede, batas wilayah RW-nya emang jalan ini. Gede. Tapi yang ini masuk ke wilayah ini jalan kampungnya ini kalau yang ini. Kalau kayak gitu di double layer nggak apa-apa. Jadi yang existing itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi maksudnya yang di cover yang sesuai yang udah ada itu yang sebelah kiri. Jadi bisa diambil nggak apa-apa. Walaupun itu ada. Maksudnya kan oke. Itu yang ini ya, yang di jalan raya gede ya.
Tapi kalau yang ini yang Ya, di kalau jalan kampung ini gimana? itu juga Apakah ada. rumahnya nggak Kalau saya kok? udah Apakah nggak usah, kalau udah ada apakah mah nggak usah di cover? nggak usah. Oh gitu. Nggak usah di-cover. Recording in progress. Oh, kalau udah ke berarti itu kabel 96 ya? Recording in Kalau yang progress. udah ada sih nggak usah di cover lagi berarti. Jadi yang masuknya aja mas, yang masuk ke apa namanya ke desa itu yang diambil. Kalau memang udah ada. Jadi rumah sepanjang jalan ini nggak usah di cover ya mas ini mas ya? Nah, kalau yang di seberangnya kan makanya tadi aku nanya kan jalannya tuh lebar apa enggak. Kalau memang lebar berarti yang seberangnya di. Kalau yang ini lebar. Ya, kalau yang ini lebar, Nah, enggak lah, jadi soalnya beda wilayah juga. Nah, kalau yang Coba aku seleksi ya mas ya. bisa. Gini aja mas, apa Coba aku namanya seleksi ya. bisa nanya ke Mas Khalid kalau yang itu udah masuk di coveran university apa belum gitu. Karena kan Mas Khalid pasti punya datanya. Tuh mas Khalid ya. Mas Khalid. Oke. Kalau memang udah tercover mah nggak usah di cover lagi. Jadi yang tinggal masuk aja. Tapi kalau memang belum ya di cover. Pasti di Oke. diseleksi Jadi lagi. saya konsultasinya sama mas Khalid jadi ya. Iya, kalau di Salatiga Oke. Jawa Tengah kan sama Mas Ya. Khalid. Oke siap. Mana ya? Kita kan ini share sendiri step. Share sendiri. Oke, ini stop. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Tapi ini mas ya, kayaknya kan ngobrol sama Mas Bagas di sini tuh, Mas Bagas nyaranin kalau untuk kampung open area gitu yang diutamakan tuh rumah di cover itu yang pinggir jalan yang bisa akses, yang bisa kelihatan jalan ada Kayaknya. lewat mobil gitu ya mas ya. Kalau yang nyelpet hindarin aja, soalnya takutnya nanti Ya, bisa reduce di RFS kan. Ya, iya. Seperti Nggak usah yang aku maksa, bilang Mas, di ya. iya nggak usah maksa sih. Jadi Walaupun memang kita utamakan ada yang pasti. Soalnya lihat passing juga mas, kalau passingnya dia masuk ke dalam gang rumahnya yang gede-gede, intinya bakal ada customer yang mau ngambil yang nggak apa sih. Tapi kalau pas masuk gang ternyata passingnya di C- ya nggak usah, percuma. Gitu. Tentu ada yang Iya, mau paham. langganan kan, itu aja sih. Oke, paham. Sama ini mas, jadi ini ya divisikan apa satu DPLO DPFO. Ya, DPFO. FAT DPFO itu satu coveran maksimum dibikin aja 10 home pass ya, 10 rumah ya. Ya, Coverannya. rata-ratanya 10, tapi kalau misalkan lebih boleh maksimal 13 nggak apa-apa. Tapi saran saya sih maksimal semua. 13 itu cuma di kondisi tertentu aja. Kayak yang tadi ada Bapak yang nanya tuh apa namanya? Splitternya misalkan cuma 3 Mas. Ada jajarannya sisa 3. Nah, kalau kayak gitu tuh biasanya boleh Mas diredusin. Jadi buat biar pas dengannya desainnya. Jadi bisa buat 12 hasilnya. Jadi ada apa justifikasi gitu, pakai rasio 12 dan 13 itu karena apa? Itu Mas. Oke. Siap. Dari Pak Yaya ada tambahan Pak maupun Pak Adi. Saya mau izin bertanya Pak. Iya, Mas.
Mas Reza, kalau misalkan kita melakukan suatu pembangunan di suatu RW atau wilayah, namun mereka mesti ke sampai titik tujuannya ya. Iya, Nah, ketika menuju ke titik tujuannya itu beda RW, kemudian RW yang berbeda ini sulit untuk dikondisikan, apakah dari sisi FS-nya bisa nyamperin ke kita gitu? nah kalau kayak gitu sih biasanya dari tim akses ya mas, maksudnya itu kan jatuhnya di luar planning kan. Jadi planning itu sebenarnya nerimanya tuh kita udah clear masalah perizinan. Jadi kalau misalkan ada kayak gitu ya dari sisi aksesnya diselesaikan dulu. Jadi kalau masuk ke planning, misalkan itu belum clear nih, jadi ya di hold dulu intinya. Tapi kalau udah selesai dari sisi aksesnya, maksudnya udah clear lewat juga bisa dengan kompensasi sekian, misalkan itu ya, apa namanya masalah bisa diselesaikan lagi. Karena sekarang kan kompensasi udah masuk di PO 1 PO, nggak PO terpisah. Jadi semaksimal mungkin dari awal juga udah selesai terkait akses atau kompensasi di area tersebut. Jadi di awal. Oh ya, oke. Siap, Mas. Iya. Mana Mas Doni ada lagi? Dari Pak Adi ada tambahan Pak maupun Pak Yaya. Dari saya mungkin karena waktu juga udah siang jam 12 lewat ya, teman-teman juga bisa aktivitas. Kalau ada yang kurang bisa sama Mas Darmianto, Mas Gede langsung nanti desain desainnya dari Mas Eja. Ya teman-teman setelah adanya sosialisasi ini ya, tidak ada lagi banyak revisi ya terkait dengan LLD dan SPK nya, sehingga bisa langsung ngobrol dan SPK bisa langsung rilis dari teman-teman besar langsung eksekusi. Itu sih dari saya. Terima kasih Mas Eja atas waktunya. Ya sama-sama Mas Yaya. Mas Doni, saya untuk yang sudah approve ALD dan ALD-nya, saya rasa mungkin sudah nggak jadi masalah besar ya. Yang belum pernah submit ALD dan ALD, saran saya sih sering-sering komunikasi dan koordinasi dengan PIC planningnya. Kayak di Jawa Tengah mungkin dengan Pak Kolit, di Sumatera dengan Pak Benny gitu, dan seterusnya. Nah jadi untuk meminimalisir revisi yang tadi Pak Yaya sebutkan, ya. Jadi mungkin itu aja tambahan dari saya, Mas Doni. Makasih Mas Doni. Baik, terima kasih Pak Yaya, Pak Adi atas tambahannya. Dari Mas Eja ada tambahan lagi ya? Kemudian untuk rekan-rekan sudah paham ya? Insya-Allah Mas. Ya. Oke, baik. Mungkin ini aja ya dari Mas Eja. Terima kasih juga dari Mas Eja atas waktunya untuk sharing session terkait aspek drawing ini. Kemudian terima kasih juga untuk rekan-rekan Arya juga menyempatkan waktunya. Mungkin meeting kali ini cukup sekian. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Jadi
Recording stopped.